Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Telah mengantarkan matahari ke peraduannya dan siang kemudian digantikan oleh malam. Hujan turun dengan deras dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mereda. Adalah Panembahan Dwipayana melalui seorang cantrik telah mengundang Kameswara dan yang lain untuk datang ke ruang pustaka. Panembahan telah mengundang kita, Paman. Kita diminta untuk datang di ruang pustaka. Oh, mengapa di ruang pustaka, Kameswara? Aku tidak tahu. Oh, Paman Kameswara, bukankah sang Panembahan akan mempertemukan Paman dengan adik bayi? Benar, Badrawati. Lalu mengapa di ruang pustaka? Apakah adik bayi berada di sana? Baiklah, mari kita temui sang Panembahan. Jangan kita persoalkan mengapa Panembahan mengundang kita ke sana. Mari silahkan masuk anak mas semuanya. Silahkan. Cantrik. Saya Panembahan. Tinggalkan aku dan tamu-tamuku di ruangan ini. Siapapun tidak aku perkenankan mengganggu pembicaraan kami. Lakukan sebagaimana aku sedang di Sanggar Pamujan, Cantrik. Baik, Panembahan. Baiklah, pergilah dan padamkan lampu itu. Aku ingin berbincang dengan tamu-tamuku dalam kegelapan malam. Baik, Panembahan. Cantrik itu kemudian melangkah mendekati damar ublik dengan minyak lemak yang berada di dinding, dan kemudian meniupnya hingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Cantrik itu kemudian melangkah ke arah pintu dan menutupnya dari luar. Anak mas semuanya, meski lampu telah dipadamkan, akan tetapi aku yakin anak mas mampu memusatkan kemampuan anak mas dengan mempertajam pandangan. Gelap ini tidak menjadi masalah bagi kami, Panembahan. Ya. Aku percaya hal itu. Tetapi kenapa digelapkan? Dan anak mas semuanya tentu bertanya-tanya di dalam hati. Mengapa aku memerintahkan kepada Cantrik untuk memadamkan lampu ublik? Memang demikianlah sebenarnya kebiasaanku jika sedang bersemadi di Sanggar Pamujan. Aku memerintahkan kepada Cantrik untuk memadamkan lampu, agar pikiran dan keheningan hatiku bisa terpusat dalam semadi. Dan biasanya tidak aku izinkan siapapun menggangguku. Menarik sekali, Panembahan. Bagaimana anak mas Kameswara? Apa yang menurut anak mas menarik itu? Bukankah dengan demikian Panembahan sebenarnya sedang berbohong? Semua abdi padepokan ini tentu mengira Panembahan tentu sedang bersemadi. Padahal sebenarnya pada saat itu Panembahan entah berada di mana, tidak seorang pun yang tahu. Anak mas Kameswara benar-benar cerdas. Anak mas pintar merangkai berbagai hal untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada dasarnya, keadaan di sinilah yang mengajariku, Panembahan. Baiklah, anak mas Kameswara, serta Adi Wasibresima, Tole Badrawati, dan anak mas Lare Angon. Dengan cara beginilah, aku akan mengajak menemui bayi yang hilang itu. Mari, ikuti aku. Tolong anak mas,
Bantu aku membuka sirap-sirap ini. Oh, ternyata benar dugaanku. Di lingkungan padepokan ini terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Satu-satunya tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan Parameswara. Ternyata terdapat sebuah lubang di bawah sirap itu. Dan ketika Kameswara memperhatikan dengan menggunakan ketajaman matanya, di lubang masuk ke dalam tanah itu terdapat sebuah undakan. Ruangan bawah tanah ini ibaratnya seperti rumahku sendiri. Mari, anak mas semuanya, serta Adiwasi Bresima, ikuti aku dan jangan ragu-ragu. Ternyata dengan cekatan Panembahan Dwipayana mendahului turun ke dalam lorong yang menuju ke bawah tanah itu. Di belakangnya Wasi Bresima disusul kemudian oleh Badrawati dan Lare Angon serta Kameswara paling belakang. Oh, bukan main. Kenapa anak mas? Gelap sekali. Aku hanya melihat warna hitam Panembahan. Bagaimana mungkin Panembahan bisa membangun ruangan bawah tanah seperti ini? Bukan aku yang membangun anak mas Kameswara. Aku menemukannya. Dan karena tempat ini tidak terpakai, aku menggunakannya. Aku telah mengira bahwa di padepokan ini tentu terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Dan aku sibuk mengira, bahkan menduga, di Sanggar Pamujanlah tempat untuk menuju ke ruangan bawah. Ternyata justru di ruang pustaka. Masuk akal jika anak mas menduga pintu menuju ke ruangan bawah tanah itu berada di Sanggar Pamujan. Tunggu sebentar anak mas. Aku akan menyalakan obor. Aku akan membuat api dari batu titian. Silakan Panembahan. Aku telah menyiapkan obor di tempat ini dengan minyak jara atau lemak. Sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak perlu bingung. Di dalam hati, Kameswara tidak habis pikir. Karena ternyata sedemikian banyak rahasia yang menyelubungi Panembahan Dwipayana, membuat Kameswara merasa semakin penasaran, ingin mengetahui siapakah sebenarnya sang Panembahan itu. Panembahan Dwipayana sibuk dengan batu titikan yang lazim disebut sebagai batu api. Dua buah batu yang dibenturkan itu memuncratkan bunga api yang kemudian membakar embut kelapa, dan kemudian dengan cekatan pula Panembahan menyalakan obor yang diambilnya dari dinding. Kameswara mengangguk-angguk, manakala menyadari betapa berbedanya sang Panembahan sekarang dan sebelumnya. Panembahan yang tua tertatih-tatih, uzur mau mati itu, kini telah tidak ada. Yang ada adalah Panembahan yang gesit. Akan halnya Bresima, Badrawati dan Lare Angon, mereka sibuk dengan angan-angannya sendiri. Obor telah menyala, anak mas. Aku persilahkan anak mas dan Adiwasi Bresima untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di bawah tanah ini. Di tempat semacam ini, orang yang tidak tahan akan merasa sangat tertekan karena merasa di ruangan yang sempit. Oh, bolehkah aku bertanya sesuatu, Panembahan? Bertanyalah, Badrawati. Apa yang ingin kau ketahui? Siapakah pemilik dari ruangan di bawah tanah ini? Maksudku, jika bukan Panembahan yang membuatnya, tentu ada orang yang telah membuatnya. Umur bangunan di bawah tanah ini nampaknya sudah beratus-ratus tahun, Dole. Tentu jauh lebih tua dari umurku. Nah, sekarang mari ikuti aku. Kita akan berjalan menyusuri lorong yang cukup panjang dan sempit untuk menuju ke suatu tempat yang lain. Akhirnya, setelah beberapa saat lamanya berjalan mengikuti lorong yang memanjang, sampailah mereka di sebuah ruangan yang cukup luas. Ruangan dari dinding halus yang mengingatkan Kameswara pada bagian-bagian tertentu dari gua di balik air terjun Gambang Ayun. Menurut perasaanku, tempat ini agak lebih terang, Panembahan. Suasana agak terang ini
bukan sekedar berasal dari obor yang Panembahan pegang. Benarkah Panembahan? Benar, Adiwasi. Jika di atas tanah, berada di manakah kita Panembahan? Jika aku katakan, barangkali anak mas Kameswara akan terkejut. Di mana Panembahan? Kita hampir berada di bawah sendang pancuran Widodari, anak mas. Oh, aku tidak mengira Panembahan bahwa ternyata tempat ini berada di bawah taman dan sendang yang asri itu. Kita jangan terlampau lama berada di sini. Entah mengapa, perasaan Kameswara kemudian menjadi tegang. Dia merasa yakin bahwa dia sudah dekat dengan anak lelakinya, si anak yang hilang. Dan akhirnya, nanti anak mas akan melihat siapa orangnya. Akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Kameswara serasa tercekat jantungnya menyaksikan sebuah pemandangan yang menggetarkan. Padrawati yang biasanya banyak bicara menjadi seperti bisu, apalagi Lare Angon yang memang pendiam. Sementara sang Wasi Bresima segera menghubung-hubungkan apa saja yang diketahuinya. Di sebuah ruangan yang diterangi oleh obor dengan minyak lemak atau minyak jarak, terlihat seorang perempuan cantik. Adalah salah seorang dari 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra. Nama perempuan itu adalah Nyai Nawang Gumilang. Hati Kameswara serasa teraduk. Oleh kehadiran beberapa orang di tempat itu, Nyai Nawang Gumilang terbangun dan terkejut. Nyai Nawang Gumilang bergegas bangun dan membetulkan pakaiannya yang kurang rapi. Dan ketika Nyai Nawang Gumilang duduk, Kameswara melihat bahwa wujud perempuan itu memang seperti yang dilihatnya melalui sebuah tapa brata pati geni yang dilakukannya di Palwasambu. Nyai Nawang Gumilang yang baru saja bangun tidur itu nampak gugup dan goreh. Pikirannya yang mendadak beralih dari alam mimpi ke alam sadar membuatnya kebingungan. Panembahan Dwipayana kemudian melangkah mendekati Nyai Nawang Gumilang dan kemudian duduk di tepi pembaringan. Nyai, saya Panembahan. tunjukkan telapak tangan kanan. Nah, kau Doli Badrawati, mendekatlah kemari. Apa yang harus aku lakukan sama Panembahan? Tunjukkan pula telapak tangan kanan. Ini Panembahan. Nah, lihatlah Nyai. Tidak hanya Nyai seorang yang memiliki raja seperti itu. Raja yang diberi nama Kalacakra. Bocah ini bernama Badrawati. Demikian juga anak Mas Lare Angon juga memiliki raja Kalacakra. Yang artinya dengan adanya raja seperti itu, orang-orang itu berkewajiban untuk menyelamatkan jiwa bayi itu, apapun taruhannya. Namaku Badrawati, Bibi. Bibi siapa? Aku Nawang Gumilang, Le. Aku senang berkenalan dengan Bibi. Aku juga Badrawati. Sebaiknya aku akan memperkenalkan yang lain. Yaitu yang berdiri termangu, tidak begitu banyak bicara, itu adalah Paman Lare Angon, Bibi. Paman Lare Angon juga punya raja Kalacakra. Lalu yang seorang lagi itu, ia Paman Kameswara. Ia bapak dari bayi yang sekarang bersamamu itu, Bibi. Bilang sedikit berubah ketika Badrawati mengatakan siapa Kameswara. Nampaknya Nyai Nawang Gumilang yang pernah kematian bayi itu merasa cemas. Dengan hati-hati, Nyai Nawang Gumilang merengkuh bayi yang tidur telentang di atas tumpukan kain untuk menghangatkannya. Diciumnya bayi yang masih tidur itu dengan segenap naluri seorang ibu yang dimilikinya. Dan kemudian dengan hati-hati diserahkannya kepada Kameswara. Rameswara, anakku. Rameswara, ini bapak sayang. Kau sudah lupa pada bapak. Suara memeluk anaknya erat-erat.
Setelah sekian lama berpisah dari bayi itu, Kameswara melihat anaknya telah berkembang lebih montok dan sehat. Didekapnya kepala anak itu, dibusainya rambutnya, diciuminya keningnya, dan mata Kameswara kemudian berkaca-kaca. Oleh pelukan itu, bayi itu kemudian terbangun. Kameswara mendekapnya. Parameswara, anakku. Tidak akan aku biarkan bahaya macam apapun menjamahmu. Aku berjanji, Parameswara. Tidak akan aku biarkan bahaya menjamahmu. Akan aku tumpas mereka yang bermaksud buruk terhadapmu. Akan aku tumpas siapapun mereka yang akan membahayakan anakku. Ada keharuan yang menyelinap di dalam perasaan Badrawati maupun Lare Angon melihat apa yang dilakukan oleh Kameswara. Badrawati yang pernah kebingungan amat sangat karena kehilangan bayi itu diculik oleh orang berjubah merah, bergegas mendekati. Parameswara ternyata luar biasa. Dia masih mengenali Badrawati dan kakinya bergerak-gerak keras. Nampaknya kau masih ingat kepada aku, adik bayi? Hah? Kau masih ingat kepada perjalanan kita bersama-sama? Kalau kau sudah besar nanti, aku akan mengajakmu gelut. Hah? Banting-bantingan? Kau berani gelut denganku, adik bayi? Sang Panembahan. Bagaimana, Dede Badrawati? Lalu, siapa orang berjubah merah yang menculik adik bayi ini dari tanganku? Apakah pertanyaan itu harus aku jawab, Dede? Adik bayi toh dalam keadaan selamat. Badrawati benar, Sang Panembahan. Aku, juga Paman Wasi Bresima dan saudaraku Lare Angon, tentu juga bertanya-tanya, ingin mengetahui siapakah orang berjubah merah yang telah membawa anakku dan kemudian menyerahkannya kepada Sang Panembahan. Baiklah. Aku tidak akan keberatan untuk menjelaskan soal itu, Mas Kameswara. Akan tetapi aku minta tidak sekarang. Nantilah, di lain saat saja. Maaf, Panembahan. Akan tetapi sore tadi, Badrawati dan Lare Angon yang sedang memancing melihat orang yang mencurigakan. Orang mencurigakan? Berceritalah, Badrawati. Jangan aku. Sebaiknya Paman Lare Angon saja yang bercerita. Berceritalah, Lare Angon. Apa yang kau lihat tentang orang bercaping lebar itu? Bagaimana, anak Mas Lare Angon? Sebenarnya lah, Panembahan, aku dan Badrawati dengan ditemani seorang cantrik sedang memancing ikan di telaga ketika melihat orang itu berada di kejauhan. Ia berdiri jauh di sebelah barat telaga, di dekat sebuah batu besar. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa memperhatikan wajahnya dengan seksama, Panembahan. Karena orang itu bercaping, anak Mas. Benar, Panembahan. Lalu? Badrawati kemudian berusaha menyergapnya. Akan tetapi ketika Badrawati sampai di tempat orang itu, orang bercaping lebar itu lenyap, Panembahan. Itulah, Panembahan. Aku menaruh prasangka terhadap orang bercaping itu, yang mungkin mempunyai maksud yang tidak baik terhadap isi padepokan ini. Kecuali jika orang itu adalah si jubah merah. Bagaimana, Panembahan? Bukan, anak Mas. Jadi bagaimana, Sang Panembahan? Aku tidak mengenal siapa orang yang bercaping itu. Ia bukan Prabangkara, juga bukan Prabangcana. Bukan maksudku meragukan apa yang dikatakan Panembahan. Akan tetapi, apakah Panembahan benar-benar yakin? Aku yakin, anak Mas. Karena jiwa yang ada di tubuh Prabangkara atau Prabancana seolah diriku sendiri. Jika demikian, siapakah orang bercaping lebar itu? Jika ternyata Sang Panembahan tidak mengetahui, kita memang wajib mencurigai orang bercaping itu, Badrawati. Kita harus menaruh prasangka. Siapa tahu orang itu bermaksud buruk. Baiklah, anak Mas. Dengan keterangan anak Mas baru saja, aku menjadi cemas.
Jangan-jangan di saat ini orang tak dikenal itu sedang merayap di padepokan. Kita harus segera kembali ke atas tanah, anak emas Kamiswara. Silakan jika anak emas akan berpamitan kepada Nyai Nawang Gumilang. Baik, Panembahan. Nyai Nawang Gumilang, aku titip anakku kepadamu. Aku tidak bisa mengatakan betapa terima kasihku kepada Nyai. Tidak bisa aku ukur dan tidak mungkin bisa aku balas. Nampaknya di dunia ini hanya Nyai seorang yang mampu menyusui anak. Sekali lagi aku sangat berterima kasih kepadamu, Nyai. Aku hanya menunaikan kewajiban ke sana. Terima kasih atas pengertian. Suatu jika untuk waktu yang tidak terbatas kita tidak boleh bersama-sama, itu adalah demi kebaikan dan keselamatan. Tetapi percayalah anakku, Bapak sayang padamu. Bapak tidak akan membiarkan bekundal-bekundal abdi setan itu memburu-buru. Terimalah Nyai, sebuah kebahagiaan bagi para Meswara, karena Nyai melimpahinya dengan kasih sayang yang tulus. Dengan cindai panjang, bayi itu menggerak-gerakkan kaki dan tangannya, sambil tatapan matanya tidak pernah lepas dari ayahnya. Bayi itu bahkan tersenyum di dalam celotehnya. Mari, anak emas, kita tinggalkan tempat ini. Paman, ayo. Mari Panembahan. Bagaikan tidak peduli dengan bagaimana perasaan Kamaswara, Panembahan Dwipayana mendahului melangkah, diikuti oleh Lare Angon, Badrawati, dan kemudian Wasi Presima. Kamaswara berjalan paling belakang. Tetapi anakku, jangan pedulikan anak emas Kamaswara. Kembali menyusuri lorong di bawah tanah menuju ke arah semula. Di perjalanan pulang itu, tidak ada yang berbicara, hingga kemudian mereka kembali telah berada di ruang pustaka. Bagaimana anak emas? Perasaan anak emas tentu merasa lega setelah bisa bertemu dengan putra anak emas. Sang Panembahan, Bagaimana anak emas Kamiswara? aku merasa lega melihat kenyataan. Anakku tidak kurang suatu apa. Bahkan telah ada seorang perempuan yang menyusuinya. Namun demikian, kelegaan hatiku aku rasakan hanyalah sementara. Karena aku tersadar oleh kenyataan lain, bahwa bahaya yang besar masih membayanginya. Para Meswara aku temukan tidak kurang suatu apa. Akan tetapi itu bukan berarti bahaya yang menghantuinya telah pergi. Sang Panembahan, apa yang telah Sang Panembahan lakukan, aku tidak bisa membayangkan dengan cara bagaimana aku harus membalasnya. Apa yang aku perbuat sebenarnya juga tidak lebih dari sebuah tanggung jawab. Aku merasa berkewajiban untuk ikut menyelamatkan putra anak emas dari ancaman mara bahaya. Apalagi aku mengetahui dengan sebenarnya peran apa yang dibawa anakmu, serta peran apa yang dilakukan oleh sumber bahaya yang membayanginya itu. Terima kasih Panembahan. Selanjutnya aku mohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa saja yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan anakku itu? Ibarat harus memasuki lautan api pun, aku telah siap Sang Panembahan. Baiklah anak emas Kamiswara. Aku percaya dengan apa yang anak emas ucapkan itu, bahwa apapun akan anak emas lakukan untuk menyelamatkan putra anak emas. Jika anak emas mempercayakan kepadaku untuk memberi petunjuk-petunjuk atas hal-hal apa saja yang harus anak emas lakukan, aku berharap anak emas benar-benar mau melakukannya. Seberat apapun akan aku kerjakan Panembahan. Telah bulan
bulat keputusan Kameswara untuk melakukan apapun petunjuk yang diberikan oleh Panembahan Dwipayana. Perasaan itu seolah mempuncah pula di dada Badrawati dan Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra, yang berarti harus membantu memberikan pengayoman pada para Meswara apapun taruhannya. Nah, apa yang akan dikatakan Panembahan Dwipayana? Petunjuk apa yang akan diberikan pada Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.